Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nurul Fitri dengan NIM 2012011736. Di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester saya pada mata kuliah Ushul Fiqih dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal dengan judul Perbuatan dan Tanggung Jawab Hukum dalam Konsep Ushul Fiqih, di mana jurnal ini ditulis oleh Muhammad Nur Ali dari STAI atau Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes. Jurnal yang saya ambil ini membahas tentang hukum-hukum atau tanggung jawab kita sebagai seorang mukallaf tentang perbuatan yang kita lakukan. Nah, di sini akan membahas hukum-hukum, di mana hukum-hukum itu akan terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wadai. Yang pertama ada hukum taklifi. Hukum taklifi ini berarti memberatkan, di mana firman Allah Subhanahu wa taala yang menuntut kita sebagai mukallaf atau orang-orang yang sudah baligh untuk memilih untuk melakukan sesuatu perbuatan ataupun meninggalkan perbuatan tersebut. Hukum taklifi ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada wajib atau ijab, yang berarti firman Allah Subhanahu wa taala yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang kuat. Dengan kata lain, apabila kita kerjakan kita berpahala, dan jika tidak kita kerjakan kita akan mendapat balasan atau dosa. Contohnya seperti sholat fardu, puasa Ramadan. Yang kedua ada nat atau sunnah, di mana firman Allah Subhanahu wa taala yang menuntut akan suatu perbuatan tetapi dengan tuntutan yang tidak kuat. Dengan kata lain, apabila kita kerjakan kita berpahala, tetapi jika tidak kita kerjakan, tidak apa-apa, kita tidak akan mendapat pahala dan tidak juga akan mendapat dosa. Contohnya seperti puasa Senin Kamis, lalu sholat gerhana. Yang ketiga ada tahrim atau haram, di mana tahrim ini firman Allah Subhanahu wa taala yang menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang sangat kuat. Dengan kata lain, apabila kita kerjakan kita akan mendapatkan balasan atau dosa, sedangkan ketika kita tinggalkan kita akan mendapatkan pahala. Contohnya berzina, minum khamar. Yang keempat ada karoha atau makruh, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menuntut kita untuk meninggalkan suatu perbuatan tetapi dengan tuntutan yang tidak kuat. Dengan kata lain, apabila kita kerjakan kita tidak akan mendapatkan pahala ataupun dosa, tetapi ketika kita tinggalkan kita akan mendapatkan pahala. Contohnya, ketika kita sudah berwudu kita ingin makan, itu adalah salah satu contoh dari makruh. Yang terakhir atau yang kelima yaitu ibahah atau mubah. Ibahah atau mubah ini firman Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan kita untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu perbuatan. Contohnya tidur siang, makan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada hukum wadai. Hukum wadai ini adalah hukum yang adanya tergantung oleh sebab, syarat, dan mania. Di mana hukum wadai ini juga terbagi 5. Bagian hukum wadai yang pertama yaitu ada sebab, di mana sebab ini adalah adanya sesuatu menyebabkan adanya suatu hukum, dan sebaliknya tidak adanya sesuatu memastikan tidak adanya hukum. Seperti contohnya di dalam Al-Quran surah Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, di mana ayat itu menjelaskan ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan mencuri maka akan dipotong tangannya. Nah, adanya perbuatan mencuri ini tadilah menyebabkan adanya suatu hukum yaitu potong tangan. Ketika tidak ada perbuatan mencuri tadi maka tidak adalah hukum potong tangan. Hukum wadai yang kedua ada syarat, di mana tidak adanya sesuatu memastikan tidak adanya hukum. Contohnya ada pada zakat. Ketika kita ingin berzakat tetapi tidak memenuhi salah satu syarat zakat, misalnya tidak memenuhi haul, maka kita tidak wajib untuk berzakat. Yang ketiga adalah mani', di mana mani' ini adanya sesuatu memastikan tidak adanya hukum. Contohnya adalah haid dan nifas. Ketika seorang perempuan sedang mengalami haid atau nifas, maka jatuhlah hukum atau gugurlah hukum kewajiban ia untuk menunaikan sholat. Yang keempat ada rukhsah dan azimah, di mana rukhsah ini artinya meringankan, sedangkan azimah ini berarti kokoh atau teguh. Contoh rukhsah adalah ketika orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berdiri, maka dibolehkan untuk sholat duduk ataupun berbaring. Contoh azimah, walaupun dalam keadaan sakit, sholat tetaplah kewajiban, dan apabila tidak dikerjakan dengan sebab-sebab yang misalnya ketiduran atau dan lain sebagainya, itu akan diganti di lain waktu.
Yang terakhir ada sah dan batal, di mana sah ini adalah perbuatan yang sesuai dengan syariat, yang batal ini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Contohnya ketika kita ingin sholat, maka dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu, itu adalah contoh sah. Nah, ketika kita tidak berwudu terlebih dahulu, maka itu hukumnya adalah batal karena menyalahi syariat. Sekian dari jurnal yang saya ketahui. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.